Proyek kali ini musim pameran dipercaya menghandle dekorasi dengan tema movie yang heboh Wicked 2 yang saat itu sedang launching di sebuah mall besar di Surabaya. Dan masalahnya, musim pameran nggak hanya menggarap satu atrium, tapi kali ini kita harus menggarap 5 area sekaligus yang memadukan antara tema Wicked 2 dengan Christmas. Nah, di sini tantangan terbesar bukan hanya dari segi estetika, tapi sekali lagi karena kita mendekor 5 area sekaligus, jadi kita nggak hanya ngobrol satu area dengan satu tema besar, tapi 5 area yang ukurannya berbeda, fungsinya berbeda, tapi tetap harus dalam satu tema besar yang terlihat menyatu dan tetap estetika. Masuklah kita ke sesi mendesain. Jadi desainnya ini memang sangat-sangat complicated dan rumit ya, karena seperti tadi saya bilang, kita tuh ada 5 area, dan 5 area ini punya fungsinya masing-masing, dan di antara 5 area ini harus ada satu kesatuan desain. Disitulah kita dituntut untuk super kreatif mengasah kemampuan otak desain kita, tapi tetap dengan satu tema. Nah, kebetulan karena waktu itu memang tema besarnya Wicked 2, tapi kita tuh diminta mendesain tidak 100% mirip Wicked 2, tapi kayak hanya resemblance. Jadi orang kayak sekilas ngeliat, oh ini Wicked, tapi ternyata kok bukan Wicked ya. Jadi kayak gitu loh. Jadi disinilah kita tuh kayak benar-benar harus memutar otak, kreativitas, karena waktu kita mendesain tuh sangat-sangat terbatas. Ya, less than 2 weeks, habis itu kita harus segera produksi karena banyak yang harus diproduksi. Di sini, manajemen tim adalah kunci, dan tukang-tukang serta para worker kita harus kita bagi menjadi beberapa tim besar, tapi tetap harus di dalam satu kendali agar semuanya memiliki esensi desain yang sama. Mungkin kalian sadar, kita tahu sendirilah ya, bulan November sampai Desember adalah bulan-bulan krusial di mana banyak sekali event dan banyak sekali permintaan untuk dekorasi Natal. Jadi di tengah kehektikan itu kita harus sangat-sangat cerdas dan pandai mengatur timeline, karena kebetulan kita ada beberapa event di beberapa tempat lainnya di luar kota seperti Jakarta, Balikpapan, dan juga Jawa Tengah. Jadi benar-benar setiap tim tuh harus diatur biar nggak meleset. Capek banget, tapi worth it. Tibalah kita di malam loadingan. Malam itu cukup panas suasananya karena tim kami harus melakukan pengukuran ulang untuk ketinggian keseluruhan dekorasi. Mengingat tantangan terbesar ada di panggung utama. So, desain panggung kali ini kita mau mencoba sesuatu yang berbeda. Jadi kita mau menimbulkan kesan heboh, megah, dan grand. Jadi kita itu bikin desain panggungnya tingginya kurang lebih 15 meter. Dan ketika kita mulai mendirikan konstruksinya, ternyata ujung atapnya menembus atap mall. Wow. Jadi saat itu, di saat-saat krusial itu, ada keputusan penting yang harus diambil, adalah kita harus memotong ujung atapnya. Setelah melihat semua drama yang terjadi dari proses desain, produksi, loading, pemasangan, hingga selesai nih dekorasi Wicked 2. Dan disitulah kita bisa merasa lega, menghela nafas, dan tentunya sangat-sangat bangga karena kali ini desainnya super cantik, super eye-catching, dan kita merasa sangat bangga karena ini adalah satu step ahead di mana kita akhirnya bisa mendekor lebih heboh, lebih banyak spot, dan ya tentunya temanya lebih prestisius juga. Jadi di proyek kali ini mengajarkan bahwa kita sebagai kontraktor event bukan hanya belajar untuk mengatasi krisis dalam hal desain, dalam hal produksi, cara membangun kayu atau besi, tapi kita juga harus belajar untuk menghadapi dan manajemen waktu yang
bagus, manajemen untuk krisis juga harus sangat-sangat bagus, dan disitulah dibutuhkan tim yang solid untuk saling membantu bahu-membahu. So, bagi kalian, terima kasih udah menonton kehektikan di balik layar proyek dekorasi Wicked 2 kali ini, dan sampai jumpa di proyek-proyek berikutnya.